Sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Nah, seperti biasa sebelum mulai videonya, langkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Marital Back Chapter 5821. Di sini diceritakan hanya dalam waktu singkat episode Yarod yang telah terperangkap dalam ikan yin dan ini telah kehilangan vitalitasnya dan mati di tempat. Sama seperti perhatian banyak emas sergalan tinta yang ditarik ke sisi ini. Sosok Woking juga muncul di medan perang seperti hantu dan dengan ledakan kekuatan dunia yang mengayunkan tombaknya ke arah target yang telah dia pilih. Beberapa Shadow Yarod yang tidak stabil dan auranya lemah. Jelas bahwa dia menderita luka berat, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari serangan dewa spiritual raksasa. Sekarang menghadapi serangan diam-diam ini, dia sebenarnya tidak dapat mendeteksinya. Tidak sampai krisis tiba, dia menyadari sudah terlambat. Dalam pertukaran tergesa-gesa dengan Woking telah mengambil kesempatan dan membaginya menjadi dua. Darah tinta mengalir dari kekuatan tinta bubar. Dua kultivator ras manusia Orde ke-9 yang berhasil melarikan diri seperti harimau di antara sekawanan domba. Masing-masing mencari target. Kekuatan yang Great Dao berfluktuasi dengan liar saat tombak itu menebas dengan ketajaman dan tidak ada habisnya. Mata Monaya hampir keluar dari rongganya. Kali ini dia telah membawa banyak Shadow Yarod bersamanya. Tetapi 4 dari mereka telah dibunuh oleh dewa spiritual raksasa dan sekarang 2 dari mereka telah dibunuh oleh Gyeonggyo dan Woking. Hanya dalam waktu singkat dia telah kehilangan 6 orang. Shadow Yarod ini adalah tulang punggung perlawanan klan tinta melawan ras manusia. Mereka tidak menderita terlalu banyak kerugian di medan perang yang sebenarnya. Namun dia tidak berharap kehilangan banyak begitu di sini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Operasi ini seharusnya sangat mudah jika semuanya berjalan lancar. Dia tidak hanya akan mampu membunuh 2 master ras manusia Orde ke-9, tetapi dia juga akan dapat membantu dewa spiritual raksasa tinta melarikan diri. Namun rencana ini yang seharusnya tidak memiliki kekurangan benar-benar cacat setelah upaya terakhir yang digunakan. Monaya meraung saat dia menyerang Woking. Setelah mengalami kepanikan awal, Shadow Yarod berburu-buru membentuk formasi pertempuran mereka sendiri untuk melawan 2 master ras manusia Orde ke-9. Nyaris tidak berhasil menstabilkan diri mereka sendiri. Setelah memperhatikan gerakan Monaya, Woking bergegas menuju Gyeonggyo, benar-benar mengabaikan serangan Monaya. Di belakang saat dia dengan ganas menusukkan tombaknya ke arah Raja Bushido yang sedang ditekan oleh Gyeonggyo. Gyeonggyo memahami niat Woking dan sekarang alami bekerja sama dengannya sepenuhnya. Kekuatan Great Dao melonjak menekan Bushido Yarod sampai dia tidak bisa bergerak. Dengan 2 master ras manusia Orde ke-9 yang bekerja sama, bagaimana mungkin Raja Semuro Yarod untuk mereka? Dalam keterkejutannya, Bushido Yarod hanya bisa menyaksikan tombak Woking menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Woking bergetar hebat saat dia memuntahkan seteguk darah. Itu adalah serangan Monaya. Dari segala arah, Bushido Yarod yang telah menstabilkan posisi mereka dengan cepat berkumpul bersama. Dan Monaya juga terbang. Gyeonggyo meraih bahu Woking dan membungkus ikan yin yang di sekelilingnya dan dirinya sendiri memaksanya keluar dari pengepungan musuh. Banyak teknik rahasia yang kuat membombardir mereka, tetapi semakin dia tertekan oleh ikan yin yang. Energi Great Dao berfluktuasi saat dia mengeluarkan banyak energi. Setelah beberapa saat pertempuran kacau tiba-tiba menjadi tenang dan 2 belah pihak berdiri di udara, saling berhadapan dari kejauhan. Di tengah jalan buntu yang aneh dan sunyi ini, satu-satunya suara adalah gelombang kejut yang ganas dari pertempuran antara 2 dewa spiritual raksasa. Dada Gyeonggyo naik turun, wajah Woking pucat dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Di sisi yang berlawanan, Monaya dan 20 atau lebih Shadow Yarod menatap mereka dengan dingin. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Namun tidak peduli berapa banyak keengganan dan kemarahan yang dirasakan, itu tidak berguna dalam situasi ini. Rencana ini benar-benar gagal. Meskipun dewa spiritual raksasa telah berhasil melarikan diri, ras manusia sekarang memiliki dewa spiritual raksasa lain untuk membantu mereka. Jadi rencana klan tinta untuk menggunakan dewa spiritual raksasa tinta untuk melenyapkan ras manusia telah gagal total. 2 master ras manusia Orde ke-9 tidak dapat digabung dan dibunuh. Mereka dapat melarikan diri kapan saja karena mereka saat ini berada di pintu masuk wilayah kabut angin.
Bahkan bisa dikatakan bahwa karena rencana ini ras manusia telah berhasil membebaskan dua master orde ke-9. Monaya mengepalkan tinjunya, erat-erat jantungnya berdarah. Awalnya klan Tinta lebih rendah daripada ras manusia dalam hal kekuatan tingkat Royal Lord dan orde ke-9. Klan Tinta hanya memiliki 2 Royal Lord, sedangkan ras manusia memiliki 4. Keuntungan klan Tinta sebagian besar berada pada level Raja Semu. Yogyo dan Woking telah terperangkap di wilayah kabut angin selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah menekan dewa spiritual raksasa tinta, situasi di medan perang tidak menguntungkan. Tapi sekarang mereka bebas di medan yang perang utama. Akan ada 2 tentara ras manusia lainnya yang dengan Master Orde ke-9 yang bertanggung jawab. Hasil seperti itu adalah mimpi buruk bagi klan Tinta. Dan alasan untuk hasil ini sebenarnya karena kartu truf Yangke. Monaya tidak tahu mengapa Yangke tidak keluar sejak awal dan malah bersembunyi dirinya sampai sekarang. Bagaimanapun kali ini klan Tinta dikalahkan, dia mengira bahwa karena Yangke terperangkap di tungku semesta segalanya tidak akan terlalu sulit dan dia akan dapat sepenuhnya menyingkirkan iblis hati ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia masih akan diselimuti bayangannya. Monaya di depan pintu masuk terowongan, Gyogyo berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Kita akan bertemu di medan perang, cepat atau lambat aku akan mengambil kepalamu." Woking yang berdiri di sampingnya bahkan meluruskan tangannya dan membuat gerakan mengancam di lehernya. Sekarang mereka berdua berbalik pada saat yang sama dan melompat ke pintu masuk wilayah kabut angin langsung menghilang. Monaya hanya menonton dengan tenang, tidak menghentikan mereka, bahkan tidak mungkin untuk menghentikan mereka. Kedua Master Orde ke-9 ini sudah lama memikirkan cara untuk melarikan diri, kecuali Monaya menyiapkan penyergapan di lorong sebelumnya. Mungkin saja mereka akan lengah, namun dalam situasi sebelumnya dia mengira kemenangan sudah ada di genggamannya. Jadi bagaimana dia bisa menyanyiakan pasukannya untuk melakukan penyergapan? Setelah Gyogyo memanggil Manik Dunia yang menyegel dunia spiritual raksasa, situasinya menjadi lebih kacau. Di bawah serangan amukan dari dewa spiritual raksasa, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Tidak ada gunanya mengejar mereka sekarang, mereka bahkan mungkin disergap oleh 2 mas ras manusia Orde ke-9. Kekalahan yang menghancurkan dari awal hingga akhir. 7 episode Royal telah jatuh dan bahkan lebih banyak episode Royal yang terluka. Monanya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini pada Moyu. Selama bertahun-tahun Moyu telah mempercayainya sedikit. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun memikirkan kembali semua rencana besar yang telah dia kelola selama bertahun-tahun sepertinya tidak akan membuat banyak kemajuan. Sebelum munculnya tunggu semesta, sejumlah besar tuan wilayah bawaan telah jatuh dalam operasi melawan Yangke. Tetapi karena kemunculan tunggu semesta yang tiba-tiba, semua upaya mereka sia-sia, memungkinkan Yangke untuk melarikan diri. Di dalam tunggu semesta, pertempuran besar yang telah menelan banyak penguasa ras manusia dan klan Tinta telah menyebabkan klan Tinta kehilangan seorang Royal Lord dan banyak raja semu. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia mungkin sudah mati di sana. Dia berpikir bahwa